Rukun waris ada 3. Rukun waris, kalau kemarin kita belajar harta waris. Sekarang rukun waris. Sholat ada rukunnya, warisan juga ada rukunnya. Artinya rukun apa? Satu aja nggak ada warisan. Jadi ada warisan kalau terpenuhi rukunnya. Rukun yang pertama waris, yaitu yang mewariskan. Waris, saudara di sini, yang mewarisi. Kalau bahasa Indonesianya yang betul yang mewarisi, yaitu man yarithu mayyitan, yang dia dapat warisan dari si mayit yang meninggal dunia. Jadi yang pertama waris. Waris itu maksudnya ahli waris. Waris itu maksudnya ahli waris, atau bahasa Indonesianya yang mewarisi. Nah, bukan mewariskan ya, yang mewarisi. Nah, dia dapat kalau mewarisi. Nah, kemudian yang kedua muwarris. Muwarris dari kata warrasa yuwarrisu, taurisan. Muwarris itu yang mewariskan. Siapa itu yang mewariskan? Al-mayyitul ladzi taraka syai'an liwarisihi, yaitu mayit yang meninggal dunia dan meninggalkan harta untuk ahli warisnya. Jadi yang meninggal disebut muwarris, yang dapat warisan ahli waris disebut waris. Yang ketiga hakun maurus, yaitu hak yang diwariskan oleh si mayit atau hak yang diwarisi oleh si ahli waris. Itu disebut hakun maurus. Nah, hakun maurus bisa berupa uang, bisa berupa rumah, bisa berupa tanah, bisa berupa pakaian, bisa berupa perkebunan, bisa berupa makanan, saudara. Nah, jadi warisan bisa beraneka ragam rupanya. Baik. Jadi dari sini kita lihat, kalau satu aja nggak ada warisan. Baik, saya mau tanya, yang meninggal dunia ada, ahli warisnya ada, tapi harta yang ditinggal nggak ada. Ada warisan nggak? Nggak ada. Nah, baik, kalau yang mewarisi ada, hartanya banyak, tapi yang meninggal nggak ada. Ada warisan nggak? Nggak ada. Jangan lupa tuh. Nah, tapi sekarang yang ketiga, yang meninggal ada, hartanya banyak, tapi ahli warisnya nggak ada. Ini tergantung. Kalau dia masih punya dawil arham menggantikan ahli waris. Tapi kalau ahli warisnya nggak ada, dawil arhamnya nggak ada, maka dia kembali ke baitul mal, kembali menjadi bagian dari kas negara. Tapi kas negara ini nanti akan ada pembahasannya. Baik, malhudzoh hammah, ada catatan di bawah. Man mata, barang siapa yang mati, meninggal dunia, walaysa lahu waratha, dan dia tidak punya ahli waris, wala dawil arham, dan dia tidak punya juga dawil arham dari kerabatnya. Kemudian wala ahadis zaujain, dan dia juga tidak punya suami atau istri. Kalau yang meninggal itu laki-laki, ya dia nggak punya istri. Kalau yang meninggal perempuan, dia tidak punya suami. Kemudian di sini dikatakan fatusrafu tarikatuhu, maka harta peninggalannya diberikan li baitil muslimin, diberikan ke baitul mal, li maslahatil ummah, buat digunakan untuk maslahat umat. Nah, jadi kalau nggak ada ahli waris, periksa dulu dia punya kerabat. Mungkin dia punya kerabat jauh, dawil arhamnya, jadi masih bisa menggantikan ahli waris. Itulah rukun waris yang 3. Jelas 3 rukun waris? Rukun waris ada 3. Yang pertama waris, yang kedua muwarris, yang ketiga hakun maurus. Alhamdulillah. Baik, sekarang bab 13. Syurutul irthi, syarat waris.
Jadi satu-satu nih kita bahas. Harta waris, kemudian rukun waris, sekarang syarat waris. Nah, surutul irth salasah. Ternyata syarat waris juga ada 3. Nah, syarat waris ada 3. Yang pertama, perhatikan, tahakkuku hayatil waris ba'da mautil muwarris walau lahdzatan. Nah, ini menarik nih. Tahakkuk hayatil waris artinya ahli waris betul-betul hidup. Pastikan. Nah, pastikan kehidupan si ahli waris ba'da mautil waris, setelah ba'dal mautil muwarris, setelah kematian si muwarris. Walaupun hanya sesaat. Jadi artinya di sini perhatikan baik-baik. Kalau si A meninggal dunia, seorang ayah meninggal dunia, terus anaknya, ahli warisnya, katakan anaknya ada 3, tiga-tiganya ahli waris, tapi yang satu juga ikut meninggal bersama ayahnya. Yang ikut meninggal ini punya istri, punya anak. Nah, apakah mereka dapat warisan atau tidak? Kita periksa siapa yang meninggal duluan. Nah, kita periksa. Contoh, ada ayah dengan anaknya naik mobil. Dengan anak pertama naik mobil. Kecelakaan. Dua-duanya meninggal dunia. Nah, sekarang di rumah masih ada anak nomor 2, anak nomor 3. Nah, ini anak yang ikut kecelakaan dengan si ayah, dia punya istri, dia punya anak. Nah, tentu istri dan anak-anaknya minta, nah, ini kakeknya meninggal dunia atau ayah yang meninggal dunia kaya raya. Nah, apa anak yang meninggal dunia ini ikut dapat warisan atau tidak? Maka pastikan syarat nomor 1. Syarat nomor 1, tahakkuk hayatil waris ba'da mautil muwarris. Tanya ke dokter, bagaimana tuh proses meninggalnya kronologis? Umpama begitu kecelakaan, sang anak meninggal duluan, sang ayah masih hidup, bawa ke rumah sakit. Nah, sampai di rumah sakit tidak tertolong, sang ayah meninggal, maka si anak tidak dapat warisan. Nah, kenapa? Karena waktu si pemilik harta meninggal, dia nggak hidup. Kan di sini syaratnya apa? Nah, syaratnya waktu pemilik harta meninggal, ahli waris hidup, walaupun cuma sesaat. Baik, dia kecelakaan berdua, bawa ke rumah sakit, masih hidup dua-duanya. Jam 7 pagi tepat, sang ayah meninggal. Jam 7:02 si anak meninggal. Dapat gak? Kenapa dapat? Nah, karena waktu bapaknya meninggal dia masih hidup. Walaupun hanya sesaat. Kira-kira jelas gak? Iya, jadi nggak main-main. Ini syarat. Jadi siapa yang meninggal duluan itu menentukan. Nah, kira-kira jelas tidak? Baik. Nah, makanya di sini lalu pertanyaannya, lalu bagaimana kalau meninggalnya bareng? Atau nggak diketahui siapa lebih dulu yang meninggal? Bisa bapaknya duluan, bisa anaknya duluan, dokter juga ditanya nggak tahu siapa meninggal duluan. Nah, kita baca di sini. Lau mata, andai kata 2 orang tersebut meninggal dunia, fi nafsil waqti, pada waktu yang bersamaan, au lam yu'lam, atau tidak diketahui, ayyuhumas sabiq, yang mana lebih dulu meninggal, fil wafa, yang mana lebih dulu meninggal, fala tawarus, maka keduanya tidak saling mewarisi. Anaknya nggak dapat warisan dari bapak, bapaknya juga nggak dapat warisan dari anak. Kira-kira jelas ya? Baik, bapaknya kaya, anaknya juga kaya. Meninggal, bapaknya meninggal jam 7, anaknya meninggal jam
jam 7 kurang 1 menit. Ini sama-sama kaya nih. Nah, anaknya meninggal jam 7 kurang 1 menit. Nah, saya tanya, si ayah dapat gak warisan dari si anak? Kenapa? Si anak dapat gak warisan dari si ayah? Enggak. Nah, terbalik tuh. Ini kan sama-sama punya harta. Anak punya, bapak punya. Nah, karena si bapak meninggalnya belakangan, anak meninggal duluan, maka si bapak yang meninggal ini dapat bagian dari harta anak. Nah, kan bapak ada bagiannya, ahli waris. Nah, kira-kira jelas gak? Tapi kalau yang meninggal, bapak meninggal jam 7, anak meninggal katakan jam 7 lewat 1 menit. Berarti yang jadi ahli waris yang mana? Anak. Nah, jadi si bapak meninggal, si anak yang meninggal ini dapat warisan dari bapaknya. Ini penting dihitung. Tapi kan udah meninggal, tetap dihitung dia dapat. Kenapa? Karena kan dia punya ahli waris. Dia kan punya istri, dia punya anak. Nah, jadi itu cara menghitung warisan. Kalau tidak diketahui atau meninggalnya barang, tidak saling mewarisi. Bapak nggak dapat warisan dari anaknya, yang meninggal barang, anak nggak dapat warisan dari bapaknya. Yang dapat warisan ahli waris yang lain. Kira-kira jelas tidak? Jelas? Baik, saudara. Di bawah sekali ada contoh, lihat contoh. Malhudho. Ada malhudho yang nomor 2 dulu. Miratul gharqa wal harqa wal hadma. Fala tawarus bainahum idza jahil asbaq atau idza waqa al maut fi anin wahid. Jadi artinya kalau ada bapak dan anak mati tenggelam bareng, atau kebakaran bareng, atau dia kena bencana bareng, atau kecelakaan bareng, nah kemudian meninggalnya bareng atau nggak diketahui mana yang lebih dulu, maka tidak ada saling mewarisi. Yang nomor 3 ada soal. Nah, ini PR nih. Ayo catat soalnya, baca nih, saya artikan. Paling bawah nih soal. Nah, perhatikan. Li Ahmad waladani. Ahmad punya 2 anak, Hamid dan Soleh. Li Ahmada waladani Hamid wa Soleh. Ahmad punya 2 anak laki-laki, yang satu namanya Hamid, satu namanya Soleh. Nah, lihat di kitab sambil diterjemahkan, lihat di kitab, soalnya ada di kitab. Wali Hamid, dan Hamid waladun punya seorang anak laki-laki, wahuwa Umar. Hamid punya anak namanya Umar. Berarti Umar cucunya Ahmad. Wali Soleh waladun, dan ternyata Soleh juga punya anak. Namanya huwa Alwi. Namanya Alawi. Berarti Alwi cucu siapa? Cucu Ahmad. Baik. Famata Ahmad wa walada. Dan Ahmad Sakayah tadi meninggal dunia bersama kedua anaknya. Meninggal bersama Hamid dan Soleh fil karisati, dalam suatu kecelakaan. Alat tartibil wagad, meninggalnya berturut-turut. Tufiya Hamid meninggal fi sa'ati sabi'ah, jam 7. Wa Ahmad fi sa'ati sabi'ah wa 5 daqa'iq. Nah, Ahmad meninggal jam 7 lewat 5. Wa Saleh fi sa'ati sabi'ah wa 10 daqa'iq. Sedangkan Saleh meninggal jam 7 lewat 10. Pertanyaannya, faman warisu Ahmad? Siapakah ahli waris Ahmad? Walima, dan kenapa? PR buat lebaran, PR buat lebaran. Jangan terburu-buru. Siapa ahli warisnya dan 5, kenapa? Jelaskan. Pokoknya nanti habis lebaran saya tagih aja ini PR. Nah, siapkan itu PR. PR-nya ada di kitab, saya udah terjemahkan. Jelas? Ya, jangan dijawab sekarang, jangan. Jawabnya nanti.
Baik, sekarang syarat yang kedua. Syarat pertama jelas kan? Syarat yang kedua, tahakkuk mautil muwarrith. Dipastikan kematian muwarrith. Muwarrithnya harus betul-betul sudah mati, meninggal dunia. Kalau belum meninggal dunia, saudara, tidak ada pembagian waris. Baik, kalau ada orang koma antara hidup dan mati, apa boleh hartanya dibagi-bagi? Tapi koma, kata dokter, ya kalau alatnya dicabut mati. Ini kata dokter nih, kalau alat dicabut meninggal udah. Ayo, gimana? Kenapa nggak boleh? Belum pasti mati, betul, belum pasti mati. Harta waris itu dibagi-bagi, syaratnya pemilik harta betul-betul sudah meninggal dunia. Koma belum meninggal dunia. Kalau belum meninggal dunia nggak boleh.